Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan kucuran nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada Nabi besar, Nabi agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, teruntuk kepada keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang mubarakah ini insyaallah ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran, kaidah-kaidah di dalam kita menafsirkan Al-Quranul Karim. Walhamdulillah, telah kita selesaikan sampai pada kaidah yang ke-16. Maka malam hari ini kita masuk pada Al-Qaidatus Sabi'ah Asyarah, kaidah yang ke-17. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ba'dul asma'i al-waridati fil Qur'ani idza ufrida dalla 'alal ma'na al-'am al-munasib lahu. Ya. Sebahagian isim-isim, ya, kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, idza ufrida, jikalau disebutkan secara tersendiri, maka dalla 'alal ma'na al-'am al-munasib lahu. Ya. Maka itu menunjukkan atas makna yang umum yang sesuai dengan lafadz atau isim tersebut. Wa idza qurina ma'a ghairihi dalla 'ala ba'dil ma'na wa dalla 'ala ma qurina ma'ahu 'ala baqi. Tapi apabila digandengkan bersama yang lain, penyebutan isim kata tersebut digandengkan bersama yang lain, maka menunjukkan atas sebahagian makna yang ada padanya, dan juga menunjukkan atas apa yang digandengkan bersamanya atas yang lainnya. Artinya, ya, apabila, ya, dia digandengkan bersama makna yang bersama kata yang lain, ya, bisa memiliki makna yang berbeda dari sebelumnya apabila disebutkan secara bersendirian. Ini kaidah ini berbicara tentang dua kata yang kalau disebutkan secara tersendiri, maka maknanya, ya, luas, cakupannya lebih luas. Nah, tapi kalau disebutkan digandengkan bersama yang lain, maka maknanya agak lebih menyempit, ya. Maknanya agak lebih menyempit. Nah, tidak seperti jikalau dia disebutkan secara bersendirian. Ya, salah satu contoh nanti akan datang seperti penyebutan lafadz al-faqir wal miskin misalnya. Kata fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir secara sendirian, ya, disebutkan fakir saja misalnya, maka miskin juga masuk di dalamnya. Ya. Akan tetapi kalau disebutkan kata fakir ini bersama dengan miskin, disebutkan fakir dan miskin misalnya, maka fakir maknanya lain, miskin maknanya lain. Ini makna yang disebutkan, yang ingin dijelaskan. Nah, atau misalnya seperti lafadz Islam dan iman. Apabila disebutkan Islam dan iman,
ya, secara bersendirian, Islam disebutkan secara bersendirian, maka ya, di dalamnya tercakup ya, semua pembahasan baik itu terkait dengan hati, lisan maupun anggota badan. Begitu pula iman. Tapi kalau disebutkan iman dan Islam bergandengan penyebutannya dalam satu kalimat, dalam satu hadis, dalam satu konteks ayat misalnya, maka Islam maknanya lain, iman maknanya lain. Ya. Nah, inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Naam, yang mana mereka mengatakan idza ufridat ammat wa idza qurina ma'aha ghairuha khassat. Ya. Apabila disebutkan secara tersendiri maka maknanya lebih umum. Tapi apabila digandengkan penyebutannya dengan yang lain maka maknanya lebih khusus. Ya. Atau kaidah juga yang disebutkan oleh para ulama ya, yang semakna dengan itu yaitu iza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila ya, keduanya disebutkan secara bersamaan, bergabung, maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa, tapi kalau disebutkan secara terpisah, sendiri-sendiri, ijtama'a, maka maknanya sama. Inilah kaidah yang dimaksudkan di dalam kaidah yang ke-17 ini. Nah, kita akan baca keterangan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau ini. Kata beliau rahimahullahu taala, li hadhil qaidati amthilatun katsiratun. Kaidah ini memiliki contoh-contoh yang sangat banyak. Ya. Minha di antaranya al-imanu, ya, kata iman. Ufrida wahdahu fi ayatin katsirah. Disebutkan secara tersendiri, ya, secara bersendirian, iman saja di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Wa qurina ma'al amal salih, dan terkadang disebutkan kata iman dan digandengkan bersama amalan soleh. Jadi disebut iman dan amal soleh. Fi ayatin katsirah, ini juga ada dan terdapat dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Jadi terkadang iman disebut sendiri, terkadang iman digandengkan dengan amal soleh. Nah, maka di sini iman ketika disebutkan secara tersendiri maknanya lebih umum, tapi ketika digandengkan dengan amal soleh maka makna iman lebih khusus. Ya, maka kata Syekh rahimahullahu taala, fal ayatu allati ufida fiha yadkhulu fihi jami'a aqaid ad-din wa syara'ihi adh-dhahira wal batinah. Maka ayat-ayat yang di dalamnya disebutkan iman secara tersendiri, maka masuk di dalamnya semua akidah di dalam agama, keyakinan dalam agama beserta syariat-syariatnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu makna iman. Walihada yurattibullahu alaihi husulat thawab. Oleh karenanya Allah menjanjikan atasnya, ya, bagi orang yang beriman husulat thawab, yaitu diperolehnya pahala di sisi Allah. Wan najata, ya, wan najati minal iqab, demikian pula akan diperoleh keselamatan dari siksaan. Walaula dukhulul madhkurat ma hathulat atharuhu, seandainya, ya, tidak demikian atau seandainya tidak masuk, ya, makna-makna yang tadi disebutkan, maka tidak akan terlihat dampak dan pengaruhnya. Wa huwa inda salaf qaulun bil qalbi wal lisani, dan iman itu menurut salaf adalah qaulul qalbi wal lisani, ucapan di hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan dengan hati, lisan dan anggota badan. Yazidu wa yanqus, iman bertambah dan bisa berkurang. Nah, jadi ini definisi iman. Iya.
Tatkala disebutkan ya, secara bersendirian, maknanya lebih umum. Ya. Maknanya lebih umum. Bukan hanya terkait dengan amalan hati saja, tapi semua syariat-syariat di dalam agama. Semua syariat-syariat di dalam urusan agama. Baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, dan karena hal tersebut Allah berikan ganjaran pahala, keselamatan ya dari segala siksaan. Nah, ini makna-makna iman kalau disebutkan secara bersendirian. Ya. Walaupun iman itu sendiri menurut ulama salaf, apa yang tadi didefinisikan oleh beliau, yaitu ucapan dengan hati dan lisan, amalan hati, lisan, dan anggota badan. Kalau mau diteruskan, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, wal ayatu allati kurina al imanu fiha bil amali shalih. Jadi ketika iman disebutkan secara sendirian, cakupannya lebih luas, umum. Ya. Amal soleh juga sebenarnya masuk. Tapi lihat, dan ayat-ayat yang digandengkan penyebutannya bersama amalan soleh, jadi iman digandengkan dengan amal soleh. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, kaqaulihi innal ladina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini banyak ayat-ayat yang semana dengan ini. Ya, Al-Baqarah ayat 277. Lafaz yang tadi kita bacakan. Yufassarul imanu fiha bima fil qulubi minal ma'arif wat tasdiq. Perhatikan, di sini digandengkan antara iman dan amal soleh. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Apa makna iman di sini? Apa makna amal soleh di sini? Kata beliau, iman ditafsirkan dengan apa yang ada di dalam hati, berupa pengenalan-pengenalan, ma'rifat, wat tasdiq. Demikian pula pembenaran, ya, wal i'tiqad wal inabah, keyakinan dan kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Itu makna iman. Jadi apa yang berasal dari amalan hati. Wal amali saleh, wal amalu saleh, adapun amal saleh ditafsirkan apa? Bi jami'is syara'i al-qauliyah wal fi'liyah. Ditafsirkan dengan semua syariat-syariat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Jadi ini beda. Iman kaitannya dengan hati, amal soleh kaitannya dengan ucapan dan amalan. Nah, ini tatkala disebutkan ya secara bersamaan. Iman punya makna sendiri, amal soleh punya makna sendiri. Ya. Wa kadzalika lafdzul bir wa taqwa. Ya, beliau berikan contoh lain. Kalau tadi lafaz iman disebutkan secara tersendirian, maknanya begini, lebih umum. Dan kalau digandengkan dengan amal soleh, maknanya lebih khusus, hanya terkait dengan amalan hati saja. Nah, contoh lain seperti lafaz albir wa taqwa. Albir secara bahasa artinya kebajikan. At-taqwa ya ketakwaan. Nah, dua lafaz ini albir wa taqwa, fa haitsu ufridal bir dakhala fi imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Apabila lafaz albir, kata albir itu disendirikan penyebutannya, maka masuk di dalamnya makna seperti makna ketakwaan, yaitu menjalankan, melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Wa kadzalika idza ufridatit taqwa. Demikian pula apabila disendirikan penyebutan takwa. Naam. Maka ya, makna dari takwa tersebut, naam, adalah ya, masuk di dalamnya amal kebajikan dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sama maknanya antara albir dan at-taqwa kalau disebutkan secara bersendirian.
Walihada yurattibullahu 'alal birri wa 'alat taqwa indal itlaq. Oleh karenanya Allah membalas atas kebajikan dan ketakwaan yang dilakukan ya ketika disebutkan secara mutlak ats-tsawab al-mutlaq. Allah janjikan apa? Allah balas apa? Dengan pahala yang juga pahala mutlak. Wan najatal mutlaqah. Demikian pula keselamatan yang mutlak. Kama yurattibuhu 'alal iman. Sebagaimana demikian halnya Allah membalas atas keimanan ya yang ada pada diri seseorang. Naam. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini apabila disebutkan lafaz bir dan at-taqwa secara bersendirian, sama maknanya. Ya. Albir itu ketakwaan, ketakwaan itu juga albir. Ya. Wataratan, dan terkadang yufassiru a'mal albir bima yatanawalu af'al al-khairi wa tarkal ma'asi. Ya, terkadang na'am yufassiru a'mal albir ya. Ketakwaan ditafsirkan dengan amalan kebajikan bima yatanawalu af'alal khairi ya wa tarkal ma'asi, yang mana cakupannya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa kadzalika ba'dul ayati tafsiru khisalit taqwa. Demikian pula pada sebagian ayat-ayat yang menafsirkan penafsiran dari perangai ketakwaan itu. Kama fi qaulihi, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u, kata Allah, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan kepada surga ya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat mereka? Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka di saat senang maupun di saat susah. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, sampai seterusnya dari ayat ya, yang mana disebutkan padanya perangai ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, ila akhiri ma dzakarahu minal awsaf allati tatimmu biha at-taqwa. Nah, hingga akhir ayat yang disebutkan padanya sifat-sifat yang dengannya kesempurna yang namanya ketakwaan itu. Nah, taib. Maka ini apabila lafaz albir dan at-taqwa disebutkan secara tersendiri. Lihat apa maknanya kalau disebutkan secara ya bergandengan, secara bersamaan. Ada lafaz albir dan ada lafaz at-taqwa dalam satu konteks ayat, hadis atau ucapan. Misalnya, kata beliau di sini, wa idza jumi'a, apabila digabungkan bainal birri wat taqwa, antara albir dan at-taqwa, disebutkan secara bersamaan lafadznya, mislu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, di sini disebut tolong menolonglah dalam albir dan at-taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Maka albir di sini punya makna tersendiri yang lebih khusus, dan at-taqwa punya makna lebih tersendiri yang lebih khusus. Tidak lagi bermakna umum. Ya. Maka kata beliau, kanal birru isman jami'an likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Maka albir maknanya adalah nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Wa kanatit taqwa, sementara takwa maknanya isman jami'an, suatu nama yang mencakup yatanawalu tarka jami'al muharramat. Ya, mencakup semua meninggalkan semua yang diharamkan. Ya. Meninggalkan semua yang diharamkan, itu takwa. Nah, sehingga maknanya lebih khusus lagi.
Wa kadzalika lafdzul ismi wal udwan. Ini sudah dua contoh beliau sebutkan. Tadi contoh pertama antara iman dan amal soleh. Kemudian contoh yang kedua antara albir dan at-taqwa. Nah, sekarang beliau datangkan lagi contoh yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, wa kadzalika lafdzul itsmi. Demikian pula lafaz al-itsmi wal udwan. Al-itsm arti asalnya adalah dosa, al-udwan permusuhan. Kata beliau, idza qurina, apabila digandengkan penyebutannya, fussiral itsmu bil ma'asi. Maka al-itsm, dosa di situ ditafsirkan dengan maksiat-maksiat allati bainal abdi wa baina rabbih, yang dilakukan antara seorang hamba kepada Rabbnya. Wal udwan, sementara makna udwan adalah ditafsirkan bit tajarru' 'alan nasi fi dima'ihim wa a'radihim. Udwan di sini maknanya bersikap ya, lancang terhadap manusia ya, menzalimi mereka baik dalam harta atau dalam darah dan kehormatan mereka. Nah, jadi perhatikan. Ya, jadi kalau itsim ketika digandengkan dengan udwan, itsim itu dosa di situ, maknanya hubungannya antara seorang hamba dengan Allah. Sementara udwan maknanya dosa yang dilakukan antara sesama manusia. Jadi ada perbedaan kalau disebutkan dengan bergandengan, bersamaan. Wa idza ufrida, tapi kalau disebutkan secara tersendiri kata al-itsm, dosa itu, dakhala fihi kullul ma'asi, maka masuk di dalamnya semua kemaksiatan allati tu'athimu sahibaha, yang membuat berdosa pelakunya, sawa'un kanat bainahu wa baina rabbih au bainahu wa bainal khalq, baik kaitannya antara hamba dengan Rabbnya atau antara dia dengan orang lain. Lebih umum, ya kan? Kalau tadi disebutkan dengan udwan, ya kaitannya dengan Rabb saja, dengan Allah saja. Sementara udwan kaitannya dengan apa? Sesama makhluk. Tapi kalau disebutkan secara sendiri ism, tidak ada lafaz udwan di situ, maka al-itsm, dosa yang dimaksud di situ adalah semua dosa yang dilakukan antara hamba dengan Tuhannya atau antara hamba dengan yang lainnya. Antara hamba dengan yang lainnya. Nah, kata beliau, wa kadzalika idza ufridal udwan. Demikian pula kalau disebutkan lafaz udwan secara tersendiri, tidak ada lafaz al-itsm di situ. Al-udwan secara asal artinya permusuhan. Tapi ketika disebutkan secara tersendiri, maksudnya adalah dosa yang dilakukan antara hamba dengan Tuhannya atau antara hamba dengan hamba yang lainnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian contoh yang keempat, beliau bawakan lagi contoh lain. Wa kadzalika lafdzul ibadati wat tawakkul. Demikian pula ya, masuk di dalamnya lafaz ibadah dan tawakul, tawakal kepada Allah. Wa lafdzul ibadah wal isti'anah, atau antara lafaz ibadah dan lafaz isti'anah. Idza ufridatil ibadah fil Quran, apabila ya, lafaz ibadah disendirikan penyebutannya di dalam Quran, tanawalat jami'a ma yuhibbuhullah wa yardah, zahiran wa batina. Maka maknanya mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, itu lafaz ibadah. Kalau disebutkan secara tersendiri, umum maknanya semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ya, wa min awwali ma yadkhulu fiha at-tawakkul wal isti'anah. Nah, tentunya dengan makna ini, ibadah ini secara umum, ya, kalau disebutkan secara tersendirian, maka yang pertama masuk di dalam maknanya adalah tawakal dan isti'anah. Artinya tawakal itu juga ibadah, isti'anah juga itu ibadah. Tawakal itu kan artinya seorang hamba bersandar diri kepada Allah. Sementara isti'anah meminta pertolongan kepada Allah. Itu ibadah. Ya. Jadi kalau ibadah disebutkan secara tersendirian, ya, tidak ada lafaz yang lain, tidak ada lafaz tawakal, isti'anah,
maka ibadah di situ maknanya masuk di dalamnya tawakal dan isti'anah. Karena tawakal dan isti'anah, meminta pertolongan, itu juga bahagian dari ibadah. Wa idza jumi'a, tapi beda apabila dikumpulkan bainaha wa baina tawakkul wal isti'anah. Apabila dikumpulkan penyebutannya dalam satu konteks, ada lafaz ibadah dan ada lafaz tawakal, ada lafaz ibadah dan ada lafaz isti'anah, disebutkan secara bersamaan, maka ibadah di situ maknanya lebih khusus, tawakal maknanya lebih khusus, ibadah maknanya lebih khusus, demikian pula isti'anah dengan maknanya tersendiri. Nah, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, nahwa, seperti contoh firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penggandengan antara lafaz ibadah dan isti'anah di surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Padahal isti'anah juga bahagian dari ibadah, ya kan? Maka di sini menunjukkan ibadah punya makna tersendiri yang lebih khusus. Nah, juga pada firman Allah yang menggandengkan antara lafaz ibadah dengan tawakal, seperti dalam surat Hud 123. Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Dia dan bertawakallah kepadanya. Disebutkan lafaz ibadah digandengkan dengan tawakal. Padahal tawakal bahagian dari ibadah. Tapi ketika disebutkan bersamaan seperti ini, maka ibadah punya makna yang lebih khusus. Maka kata beliau, fussiratil ibadatu, ya, ketika digandengkan tadi ibadah dengan tawakal atau isti'anah, maka ibadah ditafsirkan bijami'il ma'murat al-batinah wa dhahirah. Semua yang diperintahkan, baik yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa fussirat tawakkul bi'timadil qalbi 'ala Allah. Sementara tawakal ditafsirkan dengan bersandarnya hati kepada Allah, fi husuliha, di dalam mendapatkan, ya, apa yang diinginkan, wa husuli jami'il manafi' wa daf'il madar, dan untuk mencapai semua manfaat dan menghindar dari mudarat, ma'a thiqati tamati billahi fi husuliha, disertai dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah di dalam meraih dan mencapai hal tersebut. Nah, ini lafaz ibadah dan lafaz isti'anah atau tawakal apabila digandengkan penyebutannya. Ya. Kemudian beliau bawakan contoh yang kelima, al-faqir wal miskin. Ini yang kita tadi isyaratkan di awal pembahasan. Seperti misalnya lafaz al-faqir dan lafaz al-miskin. Antara fakir dan miskin, idza ufrida ahaduhuma, kalau, ya, salah satu dari keduanya disebutkan secara bersendirian, yakni disebutkan lafaz fakir saja atau lafaz miskin saja, dakhala fihil akhar, masuk di dalamnya makna yang lain. Maksudnya, kalau disebutkan fakir saja, miskin masuk di dalamnya, di dalam lafaz makna fakir tersebut. Kalau disebutkan miskin saja, maka fakir masuk di dalamnya. Kama fi aktsaril ayat, sebagaimana ada dalam banyak ayat-ayat. Wa idza jumi'a, tapi kalau digabungkan penyebutannya, bainahuma, antara keduanya fakir dan miskin, kama fi ayatis shadaqat, seperti ayat yang berbicara tentang zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir dan miskin. Perhatikan, dalam ayat digandengkan zakat itu diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Maka di sini fakir maknanya berbeda, maknanya lain, miskin maknanya lain. Iya. Padahal kalau disebutkan secara tersendiri, fakir saja, miskin masuk di dalamnya. Miskin saja, fakir masuk di dalamnya. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, ada fakir, ada miskin, maka fakir maknanya lain, miskin maknanya lain. Ya. Tadi ayat sedekah, ayat tentang sedekah tadi atau zakat, At-Taubah ayat 60. Kata beliau, fussiral faqir biman istaddat hajatuh. Maka ditafsirkan lafaz fakir dengan orang yang kebutuhannya, ya, sangat besar,
Ya. Kebutuhannya sangat genting. Naam, sangat membutuhkan. Ya. Wa kana la yajidu syai'an, dan dia tidak mendapati sesuatu apapun. Ya. Sebagai penopang hidupnya. Au man yajidu syai'an la yaqa minhu mauqi'an. Atau dia dapat sesuatu tapi tidak mencukupinya. Itu fakir. Wal miskin wa fussiral miskin biman hajatuhu duna dzalik. Sementara miskin ditafsirkan dengan orang yang hajatnya di bawah itu. Artinya, kalau disebutkan antara fakir dan miskin, fakir itu lebih melarat daripada miskin. Miskin, ya dia miskin, tapi ya dia masih bisa mencukupi kebutuhannya, tapi hal tersebut tidak mencukupinya terkadang. Kalau fakir, kadang tidak dapat sama sekali, ataupun dapat, tapi betul-betul sangat kurang sekali. Jadi fakir lebih melarat daripada miskin. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sangat banyak contoh-contoh terkait dengan masalah ini. Kemudian beliau tutup pembahasan ini dengan mengatakan, ya, menyebutkan satu contoh lagi, wa mislu dalikal alfadhud dalatu, ya, alfadhud dala ala tilawatil kitabi wat tamassuk bihi wa huwa ittiba'uh. Semisal dari hal tersebut adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan, ya, atas bacaan Al-Quran dan berpegang teguh dengan Quran, yaitu mengikuti Quran. Yashmalu dhalikal qiyamu bid-dini kullih. Nah, ketika disuruh membaca Quran, ya, baca Alkitab, berpegang teguh dengan Quran, ya, memegangnya, mengikutinya, maknanya apa? Al-qiyamu bid-dini kullih. Maknanya, artinya kita disuruh menegakkan agama ini secara keseluruhan. Wa idza qurinat, tapi kalau digandengkan penyebutan, ya, disuruh membaca Quran atau berpegang teguh dengan Quran, mengikuti Quran, digandengkan penyebutannya ma'as shalah, dengan salat. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Alkitab, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Ini surat Al-Ankabut ayat 45. Naam. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Ya, perhatikan ya. Di ayat Al-Ankabut 45 tadi digandengkan penyebutan perintah membaca Quran dan perintah menegakkan salat. Kemudian di ayat surat Al-A'raf 170, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Digandengkan antara penyebutan berpegang teguh dengan Quran dan menegakkan salat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Maka kata beliau, kana dzikrus sholati ta'ziman laha wa ta'kidan li sya'niha wa hatsan laha. Maka penyebutan salat itu sebagai pengagungan untuk salat itu. Iya. Dan sebagai penguat akan kedudukannya dan dorongan untuk melakukannya. Wa illa fahiya dakhilatun fil ismil am. Ya, sebab ya, padahal ya, jika tidak demikian, maka ya, salat itu sebenarnya masuk di dalam penyebutan nama yang lebih umum, ya. Atau kita katakan ketika diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Alkitab, ya, maknanya masuk juga, ya, disuruh untuk mengerjakan sholat, ya, disuruh untuk mengerjakan sholat. Nah, disuruh untuk menegakkan sholat tersebut. Nah, ya, maka ini kata beliau, wa illa fahiya dakhilatun fil ismil am wa huwa tilawah wa tamassuk bihi wa ma asbaha dzalika minal asma. Demikian pula sholat itu, ya, masuk di dalamnya nama yang lebih umum, yaitu membaca Quran dan berpegang teguh dengannya, dan apa yang semakna atau yang semisal dan serupa dengan hal tersebut, ya, sangat banyak dari penyebutan isim-isim, ya, yang modelnya seperti ini. Jadi sudah kita sebutkan tadi, ya, contoh-contoh yang sangat banyak dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, antara lafaz iman dan amal soleh ketika disebutkan secara tersendiri, dan bagaimana kalau disebutkan secara bergandengan. Kemudian juga disebutkan terkait dengan lafaz albir wa taqwa, bagaimana kalau disebutkan secara tersendiri dan bagaimana kalau bergandengan.
Ya. Kemudian lafadz ibadah dengan parsial-parsialnya seperti tawakal, isti'anah, ada makna tersendiri kalau digabungkan dan ada makna tersendiri kalau dipisahkan. Naam. Demikian pula hal yang lainnya yang tadi terakhir kita sebutkan antara perintah membaca Quran atau perintah berpegang teguh dengan Quran apabila digandengkan dengan penyebutan perintah untuk menegakkan sholat. Ya. Maka ini kaidah yang sangat bermanfaat, ya, di mana kita mengenal, ya, ada lafaz-lafaz yang seperti ini di dalam Al-Quran. Pada sebagian isim, apabila digandengkan penyebutannya, maka maknanya lebih khusus. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri, maknanya lebih umum. Nah, maka seorang yang menafsirkan Al-Quran, dia perlu mengetahui perkara-perkara seperti ini, agar tidak salah di dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Ya, kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-17. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membaca kaidah yang ke-18, ya, masih dalam kaidah tafsir Al-Qur'an dalam kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsirul Qur'an. Demikian saja pengajian kita, taklim kita. Semoga menambah ilmu kita dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.